Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara saya yang ada di Sabah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Datuk Sahelmi bin Yahya Timbalan, Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Kerja Raya Sabah. Yang berhormat Datuk Jahid Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains Teknologi. Yusuf bin Khan, Pengarah Kumpulan Yayasan Sabah. Yang dihormati Datuk Joteh Dikun Pesuruh Jaya Polis Sabah. Ahli-ahli yang berhormat, pembantu-pembantu menteri. Yang berbahagia Tuan Azrul bin Ibrahim, Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar Jabatan Ketua Menteri Sabah. Pengerusi penganjur santai rohani anak muda Sabah bersama Ketua Menteri. Yang berbahagia, oh ini nama saya sendiri, datuk-datuk dan datin-datin, ketua-ketua jabatan dan agensi negeri dan persekutuan, wakil-wakil jabatan dan agensi negeri dan persekutuan, rakan-rakan media, para pelajar, mahasiswa dan anak-anak muda Sabah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum berkawin dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini destinasi saya ke Kundasan. Siapa yang boleh memastikan saya sampai ke sana? Tak ada. Kita hanya boleh berkata insya Allah. Esok pagi saya akan bertolak menuju Kuala Lumpur. Destinasi esok hari Kuala Lumpur. Tapi tiada satu pun yang boleh garanti Abdul Somad sampai ke Kuala Lumpur. Kita hanya berkata insya Allah. Petang esok dari KL Kuala Lumpur saya akan menuju kampung halaman saya, Riau, Pulau Sumatera, Republik Indonesia. Istri menunggu, anak menunggu, tapi tak ada yang boleh memastikan. Semua kuasa Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan katakan esok pasti, illa ayyasha Allah. Semua kerana kehendak Allah. Tapi ada sesuatu yang pasti. Ingin menikah belum tentu jadi menikah. Ingin menjadi sarjana belum tentu jadi. Tapi ada satu yang pasti, destinasi yang pasti adalah mati. Maka kita ingin lari daripada kematian. Ainama takunu yudrikumul maut. Kematian pasti akan datang mengejar kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di peti yang berkunci, yang kokoh, yang kuat, malaikat maut pasti akan datang. Tajuk yang diberikan kepada saya malam ini adalah bekal destinasi yang pasti. Saya berharap jangan sampai selepas mengkaji destinasi pasti mati malam ini, esok hari semuanya tak ada semangat. Bila ditanya oleh yang amat berhormat, macam mana pegawai-pegawai kaki tangan, macam mana kita tahun 2024-2025, semuanya berkata kita semua akan mati. Saya tidak ingin itu terjadi.
Tajuk yang dibagikan kepada saya malam ini adalah persiapan kita bahwa sesuatu yang paling pasti adalah kematian. Sampai masanya tiba, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat diajukan walaupun sesaat. Semua kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau berjumpa dengan orang-orang yang pernah mengalami kematian. Nabi bertanya, bagaimana rasanya mati itu? Mereka berkata, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail yang ditarik dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Itulah mengapa kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa yang kita siapkan untuk supaya ringan dalam sakaratul maut? Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhan saya Allah, Rabb saya Allah, thumma istaqamu, kalau dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Bila malaikat turun? Malaikat turun ketika kita akan sakratul maut. Orang yang akan sakratul maut itu ada dua perasaan. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa sedih. Takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut azab kubur, takut padang mahsyar, takut titian siratal mustaqim, takut masuk neraka. Maka apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau khawatir. Sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan Sabah, sedih meninggalkan Semenanjung, sedih meninggalkan kampung halaman. Maka manakala itu malaikat datang, apa kata malaikat? Allah tahzanu, jangan engkau bersedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Ketika takut itu hilang, sedih itu hilang, maka datang malaikat berbisik lagi. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Waktu itulah malaikat membukakan sayapnya. Ketika itu nampaklah tempat kita di surga. Manakala malaikat mencabut nyawa, dia tersenyum. Semua jiran, tetangga, kawan, sahabat datang membuka penutup muka, dia tersenyum. Kata Ustaz Abdul Somad, itu mati sakit. Katanya mati itu menakutkan, tapi kenapa dia tersenyum? Sebab ada yang lebih indah daripada kematian, ada yang lebih indah daripada kesakitan. Apa dia? Menengok tempat di surga sebelum ajal tiba. Semoga kita termasuk yang nampak tempat kita di surga sebelum kita mati, insyaallah. Apakah Ustaz Abdul Somad tahu tempat dia di surga sebelum mati? Jangankan tempat saya di surga, tempat duduk saya di sini pun tadi saya tak tahu entah di mana. Mohon maaf yang amat berhormat, saya menunggu tadi, saya segan nak bertanya. Kenapa? Saya profesor, segan juga nak tanya. Rupanya dibagi tahu, Ustaz Abdul Somad, ini tempat engkau. Ada tertulis Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan di akhirat nanti pun rumah kita sudah menunggu di sana, insyaallah. Syaratnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa in hurriqta, engkau dibakar, au qutti'ta, engkau dipotong, dicincang, sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Coba kita dengarkan, berapa kali kita diingatkan menyebut Allah, Allah, Allah.
belum lagi matahari terbit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menjawab azan, siapa yang bercakap-cakap ketika muazzin azan, dikhawatirkan dia akan mati su'ul khatimah. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi kadang kawan kita, bila kita ajak diamlah kejap, itu ada azan di surau, di masjid. Apa kata dia? Kamu nak bagi saya tazkirah, kamu bukan ustaz, kamu hanya baru tonton tazkirah Ustaz Somad, itu pun online. Maka kita bukan nak bagi orang tazkirah, kita hanya ingin kawan kita selamat dari su'ul khatimah. Zuhur, hayyalas salah, la haula wala quwwata illa billah. Asar, asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib, Allahu Akbar. Isya, Allahu Akbar. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang, nanti tertidur. Nak masuk ke tandas, kita ingat kaki mana, kanan apa kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pemuda-pemuda belia riding naik motosikal, maka dia sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah dia ingat Allah, sehingga kita mati semua. Kalimah yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Istri yang salihah, dialah yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Betapa indahnya saat kita akan melepas dunia, saat malaikat akan mencabut nyawa, yang membisikkan ke telinga adalah dia yang selama ini mendampingi dalam senang dan susah. Dia bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau kita selalu berzikir, kita selalu mengingat Allah, kita selalu menyebut Allah, senang kita, husnul khatimah menyebut Allah. Tapi kalau tak pernah menyambut azan, tak pernah menyebut Allah, dibisikkan istri, la ilaha illallah, dibisikkan sekali lagi, la ilaha illallah, dia yang akan datang. Maka kita tetap berzikir. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, sebelum tidur. Ketika terbangun malam ini, kita tetap mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang memuji, oh rumah kamu cantik, kereta kamu mahal, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Balikkan semuanya kepada Allah. Ini anak kamu, ya, anak kamu ni cantik, masya Allah, tabarakallah. Sekarang banyak orang yang lupa pada Allah. Ini anak kamu, ya, dia cantik, tentulah cantik, ibunya siapa? Lupa membalikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami su'ul khatimah ya Allah. Kalau mati kita malam ini pukul 10, yang membeli rumah itu kita, yang membayarnya kita, dalam surat tanah, surat rumah itu rumah kita, tapi kita tidak tidur dalam bilik, jasad kita diletakkan di bilik tamu. Kita tidak berada di dalam kamar. Siapapun yang wati di waktu malam, jasadnya tidak tidur di dalam kamar, dia diletakkan di bilik tengah rumah. Begitulah nasib manusia. Istri anak tertidur, esok pagi semua menangis. Selepas itu mereka pun membawa kita ke dalam liang lahat.
2-3 hari mereka menangis. Selepas itu dia mulai membuka Instagram, YouTube, TikTok. Selepas itu dia pun mulai tersenyum. Selepas itu semua dibagi-bagi, dibuka bilik. Baju-baju kita akan dibagi kepada orang lain, kasut-kasut kita dibagi kepada orang lain. Semuanya. Anak-anak kita pun tidak mau memakainya. Kenapa? Kerana ini tidak lagi sesuai dengan zaman. Mana yang kekal abadi? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir ke kubur kita? Yang mengalir yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Begitu dalam kitab Sunan Ibni Majah. Kalau pernah mengajarkan ilmu, itulah yang akan mengalir ke liang kubur, ke liang lahat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Abdul Somad malam ini didengar jamaah, didengar para pemuda belia, diamalkan, mengalir ke kubur Abdul Somad nanti insyaallah. Kuat betul amin ya, ini nampak. Saya bukan ulama ustaz, saya ini bukan tuan guru, saya ini perempuan biasa, saya ini orang biasa. Macam mana kami boleh mengajarkan ilmu yang mengalir sampai hari kiamat? Ajarkan surah Al-Fatihah kepada anak. Tuan, ajarkan Al-Fatihah kepada anak. Tuan, ajarkan Al-Fatihah kepada anak. Anak akan membaca Al-Fatihah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa. Mengalir pahalanya kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. A-nya dalam. Ajarkan ke anak, bukan a'u. A'udzu, bukan zu. La. A'udzu billahi minasy syin. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dada tak bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia akan salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat, bukan amta alaihim ghairil maghdub, bukan da, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka insyaallah kita mati, kita akan mengirimkan Al-Fatihah dan kita pun akan dikirimi Al-Fatihah. Kira-kira agak-agak kalau tuan-tuan dapat berita Abdul Somad meninggal di Riau, mahukah mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah. Satu, saya rasa senang, tapi ada juga rasa sedih, ada juga rasa cemas. Tapi insyaallah tolong kirim, ini sudah janji, jangan ada dusta di antara kita. Untuk semua para ulama-ulama kita, orang tua almarhum ayah, almarhumah ibunda, saudara-saudara yang sudah berbuat baik pada kita, tak sempat kita membalasnya. Ini bukan setakat tazkirah, tapi ini juga berkirim untuk semua yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilmu mengalir. Yang pernah mengajarkan ilmu sihir berhenti. Yang pernah mengajarkan ilmu bohong, ilmu dusta, ilmu tipu,
insyaallah kita bertaubat nasuha, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah dan dosa insyaallah, amin. Yang kedua, yang mengalir ke kubur, waladan salihan, anak yang soleh tarakahu. Ini malam ni saya tengok banyak anak-anak. Tadi bila saya datang, budak-budak, anak-anak kecil datang ingin bersalaman. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon ampun, meminta maaf. Dari hujung sampai ke hujung, dari belakang hingga ke hadapan, tak semua boleh saya bagi salam. Sudikah tuan-puan memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada beberapa yang boleh saya salam. Maka anak-anak yang malam ini hadir maupun yang tidak hadir tapi menonton streaming kita malam ini, ataupun dia tidak menonton malam ini tapi esok dia tonton ulang, sebab tazkirah malam ini boleh ditengok esok malam, bulan hadapan, bila-bila masa dia tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Nah, maka insyaallah mari kita jaga anak-anak kita, jangan sampai waktu dia habis dengan TV, habis dengan Instagram, habis dengan TikTok, habis macam-macam yang menghabiskan waktu anak-anak kita. Malam kita jaga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadikan anak kami semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikan anak kami para penghafaz Quran ya Allah. Selamatkan mereka daripada narkotik, zina, LGBT. Selamat mereka sampai akhirnya nanti di tengah malam mereka bangun, mereka terjaga, mereka berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ayah saya, emak saya mendidik saya sekarang tidak sesusah saya, tuan dan puan, mendidik anak-anak kita sekarang. Betul? Kita sekarang banyak tanggung jawab. Dulu mereka cukup menunjuk saja, balik ke rumah, mandi, sembahyang maghrib, saya diserahkan kepada cikgu mengaji. Ini anak saya Abdul Somad, ini Al-Quran, ini minyak untuk lampu, ini ada rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya ini ribut, kalau anak saya ni bising, kalau anak saya ni banyak bercakap, pukullah dia. Begitulah masa kecil dulu. Kecil kita lari ke surau, lari ke masjid. Hari ini anak-anak disibukkan, tapi di Sabah, di kota Kinabalu, Masya Allah, Tabarakallah, malam ini penuh ramai. Ini tanda bahwa anak-anak kita di masa hadapan tetap terjaga dalam kesolehan insya Allah. Kalau dalam malam tazkirah masih banyak budak-budak, masih banyak muda belia, masih banyak anak-anak, itu bukti berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi suara bising, tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, maka na'udzubillah, sesungguhnya musibah sudah dekat. Saya bersaksi menengok ramainya umat Nabi Muhammad malam ini, maka kota Kinabalu, Sabah, 20, 30 tahun sampai 100 tahun sampai hari kiamat tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Waladan salihan, mengalir pahala walaupun kita masuk dalam liang lahat. Yang ketiga yang tetap mengalir adalah mushafan warathahu, mewakafkan mushaf Al-Quran. Dulu sebenarnya ayah kita, ibu kita, datuk kita, nenek kita ingin mewakafkan mushaf, tetapi karena kekurangan biaya, kekurangan uang, mereka mewakafkan surah Yasin. Yasin pun elok, zikir dan doa. Maka ketika almarhumah ibu saya, emak saya meninggal, saya wakafkan Al-Quran. Saya cetak di Bandung sebanyak 5.000
Saya telefon orang Bandung. Assalamualaikum Bandung. Waalaikumsalam. Saya nak cetak Al-Quran untuk almarhumah ibu saya. Berapa banyak Ustaz? Saya nak cetak 1000. Kalau 1000 untuk Ustaz free saja. Kalau free bagilah 3000. Kata dia kalau 3000 bayar Ustaz. Kalau bayar bagi 5000. Saya cetakkan 5000, saya bagikan ke surau, ke masjid, ke pondok, ke ofis. Saya berharap ketika orang membaca mengalirlah pahalanya insya-Allah. Amin ya rabbal. Selepas itu yang keempat, masjidan banahu, membina masjid. Allah bukakan pintu rezeki kita sebelum kita mati, kita sempat membina masjid insya-Allah. Amin. Ya Allah, tuan-tuan yang ada di hadapan saya, puan-puan yang ada, bukakan pintu rezekinya sebelum meninggal dunia, sempat membina masjid insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemuda belia, berniaga, bisnis, banyak duit, bina masjid, buatkan atas nama ibunda sebagai tanda sayang, cinta dan kasih kita. Ustaz Abdul Somad, saya sudah bina masjid, tapi saya nak rasmikan, boleh Ustaz datang? Insya Allah. Ustaz, masjidnya sudah siap, saya belum ada nama lagi. Nama apa yang sesuai? Bagi nama masjidnya Masjid As-Somad. Janganlah nama Ustaz Abdul Somad, itu bukan nama saya, itu nama Allah. Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahim, Masjid Al-Quddus, Masjid As-Salam, Masjid Al-Muhaimin, Masjid Al-Ahad, Masjid As-Samad. Sedangkan ini adalah hamba Allah, Abdus Somad. Jangan menjadi hamba harta, karena harta binasa. Tapi kalau kita gunakan membina masjid, mengalir ke kubur sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, apa dia? Baitan libnis sabil banahu, membinakan satu rumah untuk ibnu sabil. Ada orang yang smart, pandai, hafaz Quran, hafaz hadis, orangnya cerdas, tapi dia tak ada wang untuk belajar. Kita buatkan satu rumah free untuk mereka belajar. Alhamdulillah. Ini Ustaz Abdul Somad ini hanya pandai bagi tazkirah. Ustaz Somad ini hanya pandai berceramah. Adakah dia membinakan satu rumah? Alhamdulillah. Saya bagi 1 tahun 25 tahfiz Quran free. Jadi 1 tahun 25 orang, 2 tahun 25 50 orang, 3 tahun 25 75 orang selama 6 tahun. Jadi 6 tahun 150 orang. Dia boleh belajar, tempat tidur dia free, makan dia free, belajar dia free. Selepas 6 tahun hafaz Quran, dia boleh teruskan ke mana belajar. Dari mana Ustaz Somad dapat duit? Semua duit YouTube itu dibagikan untuk free pelajar. Jadi kalau tuan-puan tonton YouTube, itu bukan hanya setakat dapat tazkirah, dapat nasihat, tapi yang duit yang masuk ke dalam YouTube itu semuanya 100% itu semua untuk pada anak yatim, fakir miskin, du'afa, para penghafaz Quran. Doakan supaya semua budak-budak di sana yang ada 150 orang ini semuanya menjadi penghafaz Quran insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa Ustaz cakapkan ini? Apa Ustaz Somad tak takut ini jadi riak? Apa Ustaz Somad tak takut ini jadi fitnah? Ini saya cakapkan untuk menolak fitnah. Sebab bila saya bawa kereta, orang fitnah saya. Itu Abdul Somad bawa kereta, duitnya dari YouTube. Dari mana awak tahu? Saya dengar suaranya tuk 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 tuk. Maka jamaah yang diserahkan untuk tahfiz Quran, supaya apa? Persiapan kita, destinasi yang pasti mengalir hingga hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang mengalir? Yang keenam, nahran ajrahu. Apa dia nahran ajrahu? Air yang dialirkan.
Ada orang susah mandi, susah minum, susah makan, tak ada air, tinggal duduk di gunung, maka kita alirkan air, kita buatkan perigi. Zaman dulu digali, sekarang cukup dengan alat mekanik, mesin, maka insya Allah dia berwudu, dia sembahyang, hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah bunda. Kita dapat, orang tua kita pun dapat. Bila kita mati, mengalirlah dia semua. Inilah yang menolong kita. Yang ketujuh, yang tetap mengalir hingga hari kiamat. Maka yang ketujuh yang mengalir adalah sadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang kita berikan ketika kita masih sihat, ketika kita masih hidup, ketika kita masih ada di dunia, kita berikan. Itu menolong kita di alam barzakh. Belum akhirat, dunia belum kiamat. Berapa lama kita di alam barzakh? Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i hidup di dunia hanya 54 tahun saja, tapi dia di alam barzakh sudah berapa lama? Imam Syafi'i di alam barzakh sekarang tahun 1445. Imam Syafi'i meninggal 204, sekarang 1445. Lebih 1200 tahun di alam barzakh. Tapi semua orang di Semenanjung, di Brunei, di Sabah, di Sarawak, di Nusantara, semua orang menyebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Lebih lama di alam barzakh daripada di alam dunia. Kita di dunia ini tak lama. Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Imam Nawawi tak sampai 50 tahun. Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang 1445. Apa maknanya? Imam Nawawi sudah berada di alam barzakh lebih dari 700 tahun. 700 tahun di alam barzakh, tapi tiap hari dapat amal jariah yang tetap mengalir. Semoga yang 7 tadi boleh kita buat sehingga kubur kita dapat aliran pahala amal jariah, insyaallah. Amin.